Banyak yang mengira nama Gunung Salak adalah nama buah salak. Namun sebenarnya nama salak diambil dari kata Sanskerta, yaitu Salaka, yang berarti perak. Gunung Salak juga dianggap suci oleh masyarakat sekitar, lantaran menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pajajaran. Banyak yang mengira nama Gunung Salak adalah nama buah salak. Namun sebenarnya nama salak diambil dari kata Sanskerta, yaitu Salaka, yang berarti perak. Gunung Salak juga dianggap suci oleh masyarakat sekitar, lantaran menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pajajaran. Tidak sedikit kejadian-kejadian yang terjadi di Gunung Salak yang menjadi bumbu magis di Gunung Salak. Seperti peristiwa pesawat Sukhoi Superjet 100. Di balik proses evakuasi, banyak cerita yang diungkapkan oleh tim SAR. Tidak hanya cerita sulitnya medan, tetapi ada cerita-cerita yang sulit dinalar dengan akal sehat saat melakukan proses evakuasi. Salah satu tim penyelamat mengaku pernah mendengar raungan-raungan harimau di sekitar atas gunung. Dan pernah juga mengalami gangguan-gangguan pada sistem komunikasinya. Pada saat menelusuri jalur menuju lokasi kecelakaan, salah satu rekannya merasa betisnya sangat panas seperti dipegang erat oleh sesuatu, sehingga menghambat pendakian. Tak hanya di betis, rekannya juga merasa panas di dada, tangan, dan kepala. Kejadian aneh pun juga terjadi pada dirinya ketika menuruni gunung. Pada saat ia dihubungi kekasihnya, tiba-tiba suara kekasihnya menjadi datar. Sangat datar. Sehingga ia percaya ini bukan kekasihnya. Beberapa regu lain yang mengevakuasi juga pernah mendengar suara-suara tangisan dan teriakan-teriakan minta tolong. Namun anehnya, suara-suara tersebut berada jauh dari lokasi kecelakaan. Ada pula kisah tentang mimpi mendatangi sebuah rumah kecil di pedalaman Gunung Salak. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, disambut dengan hangat oleh wanita muda berambut panjang yang sangat cantik parasnya. Disuguhkanlah secangkir teh hangat. Dan wanita ini perlahan membisikkan sebuah kata untuk tinggal di sini. Tinggalkan semuanya dan jadi miliknya. Seketika, tim penyelamat ini terbangun. Dan yang paling aneh adalah seluruh tim penyelamat yang bermalam di gunung memiliki mimpi yang serupa. Ada juga yang mengaku pernah mendengar suara gamelan dari puncak Gunung Salak. Dengan suara khas gamelan yang mendayu dari kejauhan, seperti tanda bahwa sedang ada peristiwa yang terjadi di pedalaman Gunung Salak. Di salah satu jalur pendakian juga dipercaya melewati perkampungan jin. Pernah ada cerita bahwa seorang remaja bersama dengan teman-temannya melakukan pendakian pada malam hari. Mereka mampir sejenak untuk beristirahat di satu warung. Dan tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Saat mendaki turun, mereka tidak menemukan satupun warung selama perjalanan mereka pulang. Dan ketika sampai di pemukiman warga, ada warga yang mengatakan bahwa remaja ini memasuki kawasan perkampungan jin yang ada di lereng gunung.
Ada juga yang mengaku pernah melihat seorang nenek-nenek sekitar umur 80-an dengan pakaian kain sederhana. Nenek ini sering terlihat di salah satu tebing jalur pendakian yang cukup sulit untuk dilewati orang dewasa sekalipun. Legendanya saat ditanya sedang apa, nenek tersebut akan menjawab dengan logat bahasa daerah yang kental. Menyatakan bahwa nenek tersebut tinggal di kawasan itu dan kemudian menghilang di tengah lebatnya hutan. Pada salah satu puncak Gunung Salak juga dipercaya menjadi pusat kehidupan kerajaan kala itu. Konon di sana adalah kerajaan Pajajaran berada. Pada puncak ini juga disebut-sebut sering terjadi hal-hal aneh, seperti arah angin yang berubah-ubah, ataupun cuaca yang awalnya cerah, seketika gelap gulita, berubah tertutupi kabut. Dan juga terdapat satu makam keramat yang kerap pula mengeluarkan asap. Pernah juga ada kejadian beberapa mahasiswa universitas ternama menghabiskan waktunya untuk camping di kawasan puncak Gunung Salak ini. Mereka menceritakan bahwa perapian mereka kala itu tiba-tiba mendadak mati seperti disiram oleh air. Seketika saat itu juga, mereka langsung masuk ke dalam tenda masing-masing dan keesokan harinya langsung menuruni gunung. Selain itu, banyak pula para pendaki yang hilang setiap tahunnya. Banyak masyarakat yang percaya bahwa kejadian ini berawal dari larangan untuk memetik bunga anggrek. Namun banyak pendaki yang terhipnotis oleh kekuatan lain dari bunga-bunga anggrek, sehingga banyak pendaki yang mengambil dan menyimpan bunga anggrek tersebut. Setelah itu, legendanya, pendaki akan berputar-putar tak menentu kehilangan arah. Dan kejadian ini akan berulang selama berkali-kali sampai bunga anggrek itu diletakkan kembali ke tanah.